Kita lanjutkan ke bagian depan. Jadi sebelum kita merajut bagian depan, kita ambil dulu tengahnya. Jadi ini lurus. Biasanya sih lurusnya yang ini. Misalkan diginikan. Nah, ini bagian tengah dari depan. Oke. Lalu untuk depan ini kita akan memulai dengan single crochet 7. Jadi kita sudah pasang penanda pada bagian tengah, lalu ambil ke kanan 3 dan ke kiri 3. Slip knot. Dan kita mulai single crochet 7. Dari yang ada penandanya ke kanan 1, 2, 3. Kita langsung buat standing single crochet. 1, 2, 3, yang ada penandanya, lepas dulu penandanya. 4, 5, 6, dan 7. Lalu slip stitch 2 kali. Slip stitch pertama dan slip stitch kedua. Row 1 selesai, kita punya single crochet 7 dan slip stitch 2. Lalu putar, kita ke row 2. Row 2 kita skip 1 stitch. Jadi yang ada benangnya ini, yang ini ada benangnya, ini kita skip. Kita mulai dari stitch kedua. Jadi untuk row berikutnya, setiap awal row kita selalu skip 1 stitch. Berarti kita bikin single crochet 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Dan setiap akhir row selalu kita akhiri dengan slip stitch 2 kali. Nah, ini posisi sepatunya kan begini. Slip stitchnya nggak langsung, tapi putar sepatu, posisi sepatu seperti ini, putar ke kiri. Nah, seperti ini. Dan kita slip stitchnya dari depan. Slip stitch 2 kali.
1, 2. Row 2 selesai. Kita lanjut ke row 3. Jadi dimulai dari row 3 ini, setiap row ganjil berarti kita akan buat single crochet spike, dan setiap row genap hanya single crochet pada setiap stitch. Dan spike-nya itu di awal row selalu dimulai dari single crochet bawah. Dan nanti di akhir row juga dapatnya single crochet bawah. Oke. Awal row selalu skip 1, di stitch kedua ambil yang bawah. Kita punya 8, 9 berarti buat spike 8 kali. Single crochet bawah, atas, spike pertama, single crochet bawah, atas, spike kedua, single crochet bawah, atas, spike ketiga, single crochet bawah, atas, spike keempat, dan tersisa 1 stitch single crochet bawah. Akhir row berarti buat slip stitch 2 kali. 1, 2. Row 3 selesai, putar, dan kita ke row 4. Awal row skip 1, berarti pada row 4, pada row 4 kita akan buat single crochet 10. Skip 1, dimulai dari stitch yang kedua, buat single crochet 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lalu putar ke kiri dan buat slip stitch 2 kali dari bagian depan. 1, 2. Row 4 selesai. Kita ke row 5, row ganjil berarti membuat motif spike. Selalu diawali dengan SC bawah dan diakhiri dengan SC bawah. Awal row skip 1, ini kita skip. Pada stitch kedua ambil bagian bawahnya, kita mulai buat spike. Jadi untuk di row 5 ini kita akan buat spike-nya
5, karena kan tadi di row 3 kita buat spike-nya 4, terakhir SC bawah. Jadi setiap spike itu ke atasnya itu naik motifnya selalu 1. Dan untuk yang bagian, jadi misalkan di row 3 ini kita bikin spike sebanyak 4 kali, lalu berakhir dengan SC bawah, berarti di row 5 kita buat spike sebanyak 5 kali, terakhirnya SC bawah. Nanti row 7 berarti spike-nya 6 kali, terakhir SC bawah. Dan untuk yang row genap itu naiknya 2. Jadi dimulai dari row 2 tadi, oke, row 2 kita punya single crochet 8, row 4 single crochet 10, row 6 single crochet 12, row 8 single crochet 14, dan seterusnya. Oke, itu pakemnya seperti itu. Berarti ini spike 5 kali. Bawah, atas, yang pertama, SC bawah, atas, yang kedua, SC bawah, atas, yang ketiga, SC bawah, atas, yang keempat, SC bawah, atas, yang kelima, tersisa 1 stitch, berarti ambil bawah. Akhir row, slip stitch 2 kali. 1, 2, dan row 5 selesai. Putar, kita ke row 6, row genap, berarti hanya membuat single crochet. Kita buat single crochet 12. Skip 1 stitch, mulai dari stitch yang kedua. 1, 2, 3, 11, dan 12. Lalu putar ke kiri dan slip stitch 2 kali dari bagian depan. Satu, 2, sampai row 6, hasilnya seperti ini. Kita lanjut ke row 7, skip 1, mulai dari stitch kedua, ambil yang bawah. Berarti kita buat spike sebanyak 6 kali. Bawah, atas yang pertama, bawah, atas yang kedua, bawah, atas yang ketiga, bawah, atas yang keempat,
bawah, atas, yang kelima, bawah, atas, yang keenam, tersisa 1 stitch, berarti isi dengan single crochet bawah. Dan slip stitch 2 kali. 1, 2. Row 7 selesai, kita putar, kita lanjut ke row 8. Row genap hanya membuat single crochet. Skip stitch yang pertama, mulai dari stitch yang kedua kita buat single crochet 14. 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14. Putar ke kiri dan slip stitch 2 kali pada bagian depan. 1, 2. Ini sampai row 8 selesai. Nah, untuk bagian depan ini sampai berapa row, jadi tergantung dengan size teman-teman. Oke, jadi pakemnya kalau untuk size 36 berhenti pada row 26. Jadi kita akan berhenti pada row genap. Oke. Nah, untuk size 36 berhenti pada row 26. Row 26 itu single crochet 32. Lalu slip stitchnya sekali aja. Oke, biasanya kan kita selesai row slip stitchnya 2 kali. Karena kalau sudah yang row terakhir, selesai slip stitchnya sekali dan jangan diputus benangnya. Nah, untuk size 37 berarti berhenti pada row 28 dengan jumlah single crochet 34. Untuk size 38 seperti saya berarti berhenti pada row 30 dengan single crochet ada 36. Lalu untuk row 39 berarti berhenti pada row 32 dengan jumlah single crochet 38. Dan untuk row 40 berhenti pada, untuk size 40 berhenti pada row 34 dengan jumlah single crochet 40. Dan setiap akhir row, untuk row yang terakhir nanti, setelah selesai dengan single crochet yang terakhir, slip stitchnya hanya 1 dan jangan diputus benangnya. Oke, nah teman-teman silakan dilanjutkan sesuai dengan size masing-masing. Karena saya ini size 38, berarti saya harus menyelesaikan sampai di row ke 30. Dan ini saya selesai dengan row 30, ada 36 single crochet. Lalu putar ke kiri dan kita slip stitch 1 kali. Slip stitch di sini. Oke.
Nah, selanjutnya kita akan membuat bagian samping ini memutar. Jadi dari sisi yang ini ke sisi yang satunya hanya single crochet pada setiap stitch, dan stitch yang di sudut ini yang sudah terisi ini berarti enggak kita isi. Di sisi satunya ini sudah terisi, berarti kita enggak ngisi. Oke. Jadi setelah slip stitch langsung single crochet, beri penanda, lalu lanjutkan single crochet pada setiap stitch kecuali di stitch yang sudut. Yang sudah terisi berarti kita nggak perlu isi lagi. Nah, ini sudah terisi, berarti nggak kita isi. Ekor benangnya masukkan dulu. Kita langsung kerjakan, langsung isi single crochet di bagian tumitnya. Silakan dilanjutkan single crochet sampai di stitch yang terakhir nanti di sini, karena ini sudah terisi. Oke. Ini adalah stitch terakhir kita untuk row 1 pada bagian samping memutar. Lalu putar ke kanan dan kita buat slip stitch 2 kali pada bagian depan. Kita lihat di sini 1, 2. Satu, 2. Row 1 selesai, putar. Kita akan mengerjakan row 2. Skip 1, jadi yang ada benangnya ini stitch pertama, stitch yang ini kita skip, lalu kita mulai dari stitch yang kedua. Jadi teman-teman lihat di bawahnya stitch kedua ini single crochet bawah atau atas. Nah, ini saya dapatnya ini stitch kedua, di bawahnya ini single crochet bawah karena panjang. Jadi saya akan memulai row kedua ini dengan single crochet atas. Jadi untuk bagian samping memutar ini, untuk row ganjilnya hanya SC dan kita merajutnya dari dalam. Untuk row genap kita buat motif spike. Sini single crochet atas, lalu bawah.
atas, bawah, atas, bawah, dan silakan dilanjutkan single crochet spike untuk row 2 sampai yang terakhir di stitch pertama yang kita beri penanda. Sebelum yang terakhir saya dapatnya single crochet atas, berarti pada stitch yang terakhir ini saya dapat single crochet yang bawah. Oke. Lalu kita akan slip stitch pada bagian depan sepatu. Ini boleh dilepas dulu. Oke. Di sebelah penanda ini ada stitch. Yang ini nggak kita isi karena ini slip stitchnya kita tadi kan, kita langsung ke sebelahnya. Ini kita nggak isi sebelahnya. Slip stitch 2 kali, slip stitch. Row 2 selesai, putar, kita ke row 3. Row 3, row ganjil, berarti hanya single crochet pada setiap stitch. Dan seperti biasa, stitch yang pertama yang ada benangnya ini kita skip, kita mulai dari stitch yang kedua. Single crochet pada setiap stitch tanpa skip. Jadi setiap stitch diisi dengan single crochet sampai pada sudut depan yang satunya, dan di sudut depannya kita isi lagi dengan slip stitch 2 kali. Oke, silakan dilanjutkan sampai di sini. Ini single crochet terakhir untuk row 3. Putar dan kita slip stitch dari depan pada bagian depan sepatu 2 kali. 1, 2. Satu, dua. Row 3 selesai. Row 4, row genap, berarti kita buat motif spike. Skip 1, mulai dari single crochet atas, lalu bawah, single crochet atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah, atas,
dan silakan diteruskan sampai di stitch yang terakhir di sini. Single crochet atas berarti di stitch yang terakhir saya buat single crochet bawah. Lalu slip stitch 2 kali pada bagian depan sepatu. Row 4 selesai. Putar kita ke row 5 row ganjil, berarti hanya single crochet pada setiap stitch. Stitch yang pertama kita skip, mulai dari stitch yang kedua. Silakan dilanjutkan single crochet pada setiap stitch sampai di stitch yang terakhir, berarti di sini. Single crochet terakhir untuk row 5, putar ke kanan dan buat slip stitch 2 kali pada bagian depan sepatu. Satu, dua. Row 5 selesai, lanjut ke row 6, row genap, berarti buat motif spike. Stitch pertama kita skip, dimulai dari stitch yang kedua, single crochet atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah, dan silakan dilanjutkan single crochet spike pada row 6 sampai pada sisi yang satunya di stitch yang terakhir di sini. Spike yang terakhir dapatnya single crochet bawah. Lalu slip stitch 2 kali pada bagian depan sepatu, dan row 6 selesai. Lalu kita akan ke row 7. Jadi row 7 kita tidak samping memutar, tapi row 7 kita akan membuat di bagian depan sepatu. Di sini. Jadi teman-teman silakan hitung, jika saya untuk bagian depan ini ada 24 single crochet yang belum saya isi. Nah, selanjutnya row 7 ini kita akan membuat spike seperti yang ketika kita mengerjakan bagian depan tadi, ketika sepatunya menghadap keluar seperti ini kan spike.
dari luar spike, kalau dari dalam hanya single crochet. Nah, sekarang row 7 ini kita akan kerjakan spike. Karena saya punya 24 single crochet, berarti saya harus membuat spike sebanyak 12 kali. Dan kita lihat, berarti kita mengerjakan setelah slip stitch 2 di stitch yang sebelahnya. Lihat, di bawahnya itu single crochet atas atau bawah. Di saya di bawahnya stitch setelah slip stitch ini, di bawah ini single crochet bawah. Berarti untuk row 7 ini saya harus membuat spike-nya dimulai dari single crochet atas. Spike sebanyak 12 kali. Lalu single crochet yang pertama ini beri penanda. Oke, atas, bawah, yang pertama, atas, bawah, yang kedua, atas, bawah, yang ketiga, atas, bawah, keempat. Silakan dilanjutkan sampai pada stitch yang terakhir. Berarti di sini. Oke. Ini spike yang terakhir, yang ke-12, row 7 selesai. Lalu kita putar, kita ke row 8. Nah, di row 8 ini stitch pertama dan stitch terakhir berarti yang kita beri penanda ini, pertama untuk row 7 berarti terakhir untuk row 8. Ini nggak kita isi, kita skip. Jadi di awal kita skip satu, dan stitch yang paling terakhir juga kita skip, nggak kita isi. Berarti tadi saya punya 24 single crochet dikurangi 2, 22. Berarti saya harus buat single crochet sebanyak 22 untuk row 8. Stitch pertama yang ada isinya, oke, stitch pertama ini kita skip, lalu kita langsung ke stitch yang kedua, 22 single crochet. Mungkin untuk yang beda size-nya beda, jadi disesuaikan aja. 1, 2, 3, 4, 20, 21, dan 22. Yang ada penandanya kita skip, nggak kita isi. Putar. Kita ke row 9, berarti kita buat motif spike. Stitch pertama kita skip, dan stitch terakhir juga kita skip. Berarti saya punya 20 single crochet, artinya harus membuat spike sebanyak 10 kali. Yang pertama ini, yang ini saya skip, saya akan memulai dari stitch yang kedua.
Di stitch kedua, di bawahnya ini adalah single crochet atas, berarti saya mulai row 9 ini dengan single crochet bawah. Oke, single crochet bawah, atas yang pertama, bawah, atas yang kedua, bawah, atas yang ketiga, bawah, atas yang keempat, dan silakan dilanjutkan sampai yang ke-10. Ke-9 ini tersisa 3 stitch, 2 stitchnya untuk spike, oke, spike yang ke-10, dan tersisa 1 stitch, berarti kita tidak isi. Oke, lalu slip stitch dan putus benangnya. Nah, ini sampai row 9 seperti ini. Dan bagian tumitnya ini ya memang agak ke depan, jadi kalau kita pakai nanti rapat, nggak mudah lepas, karena ini dari benang rajut, dan biasanya jenis polyester itu kadang melar. Oke, makanya untuk bagian tumit saya buat agak maju seperti ini kalau belum kita pakai sepatunya. Nah, sekarang untuk row yang terakhir, yaitu kita akan lining. Jadi untuk lining kita akan ambil bagian dari dalam sepatu. Oke, kita akan single crochet berkeliling, termasuk sampai di depan-depan ini. Oke, single crochet berkeliling, kita mulai dari sepatu yang bagian dalam ini. Hanya single crochet pada setiap stitch. Single crochet pada setiap stitch untuk liningnya. Silakan dilanjutkan sampai pada sudut yang sisi yang sudut depan ini. Oke. Ini saya sudah sampai di sudut depan. Jadi ini penanda yang tadi yang di row 7 ya, di row 7. Oke. Nah, di sebelum penanda ini ada 2 stitch. Nah, stitch yang sebelahnya single crochet ini, single crochet yang sedang kita kerjakan ini, berarti stitch ini pas sudut ini kita skip, kita masuk di stitch pas sebelahnya penanda. Oke.
single crochet, lalu single crochet pada stitch yang kita beri penanda, single crochet pada stitch yang berikutnya. Nah, ini lalu kita akan ketemu dengan row 9, dan di stitch pertama dari row 9 pas di sudutnya ini, jadi di sudutnya row 9 kita increase 1 stitch isi dengan 2 single crochet. Lanjutkan dengan membuat single crochet pada setiap stitch, dan di sudut berikutnya kita increase lagi. Single crochet pada setiap stitch. Lalu ini sudut. Increase. Single crochet. Single crochet. Ini sudut, berarti nggak kita isi langsung. Ini. Sampai di stitch yang terakhir, lalu slip stitch. Single crochet yang terakhir, slip stitchnya saya akan menggunakan jarum tapestry, jadi biar slip stitchnya rapi. Ini single crochet yang terakhir, tarik aja dulu, jangan di slip stitch. Lalu dengan jarum tapestry masuk ke stitch yang pertama. Tarik. Kita balik lagi ke single crochet yang terakhir tadi. Dan ke single crochet yang pertama lagi. Dan nanti benangnya dirapikan di bagian dalam sepatu. Dan akhirnya sepatu rajut kita, NH Crochet Shoes kita sudah selesai. Dan ini hasilnya seperti ini. Ini yang barusan untuk buat tutorial.
Ini yang sepatu sebelah kanan yang sudah saya kerjakan duluan. Oke, jadi karena ini manekinnya agak kekecilan, jadi posisi tumitnya terlihat tidak nyaman karena manekinnya size 37 dan sepatu dan sol yang saya pakai 38. Oke. Jadi demikianlah tutorial dari saya untuk NH Crochet Shoes. Saya Joan, sampai ketemu di tutorial berikutnya dan terima kasih.